Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Napaktilas 919. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengeksplor daerah Munjul yang masuk desanya, Desa Karangnunggal ya. Di sini konon cerita banyak masyarakat sering melihat sosok penampakan siluman dari tempat pemujaan yang kokod, kawan. Dan menurut cerita juga bahwa di sini pernah kejadian salah satu penduduk, semua anggota keluarganya meninggal dunia, jumlahnya ada 11 orang. Baik kawan, di sini lokasinya sekarang sudah mulai agak sedikit gelap ya. Sekitar ini baru jam setengah 6. Kita di depan ditemani sama Sabdo Misteri Malam, sama Cianjur Misteri, Bang Meng, dan Akar Misteri juga. Rencana kita buat cek lokasi kalau misalkan sinyal bagus ya. Nah lihat ini jalannya juga seperti ini ya kawan ya. Ini itu padahal jam setengah 6 ya, tapi sudah gelap seperti mau menunjukkan pukul 7. Nah, di depan itu ada Kang Yogi dari Sabdo Misteri Malam sama Bang Asep dari Cianjur Misteri. Kawan, jalannya juga lumayan ya. Sangat lelah, nanjak jalan kaki. Nah, di depan kita bertemu sama warga yang sangat baik hati mau mengantar kita ke lokasi. Di atasnya itu pegunungan ya kawan ya. Kalau misalkan musim hujan agak sedikit ngeri juga, takutnya longsor. Cek center buat nanti malam. Nah inilah rumah yang sangat angker tersebut ya kawan. Yang menurut cerita di rumah tersebut sering muncul sosok makhluk tinggi besar yang sudah memakan korban jiwa. Kita di sini ditemani sama Bang Meng, Kang Arif dari Akar Misteri. Gimana Kang Arif lokasinya? Mantap ini asli jos. Asli ya? Kita baru datang sudah disambut dengan suara ketawaan kuntilanak ya kawan di dalam rumah. Ih asli kawan, jam segini juga merindingnya luar biasa, lihat. Sangat luar biasa merindingnya. Nah inilah pemandian ya. Pemandian di sini yang menurut cerita masyarakat di sini sering muncul ya. Katanya sih sosok wanita yang suka, kalau misalkan dari jam 5 nih, jam sekarang setengah 6 juga kadang suka ada yang mandi di sini ya. Ini kita udah setengah 6 lebih, jam 6 lebih, ngeri banget kawan. Ini sudah mau menunjukkan syarupna ya kawan ya. Nih pemandiannya yang sudah terbengkalai seperti ini, tapi airnya masih ada ya kawan ya, masih bagus airnya. Coba lihat ke atasnya juga pohon aren semua. Ini hutan ya kawan, semuanya hutan. Di kita dikelilingi hutan, kanan kiri depan belakang itu hutan semua ya. Ngeri kalau misalkan musim hujan itu takutnya longsor.
inilah rumahnya ini yang sudah tidak dihuni lagi ya. Karena menurut cerita masyarakat, bukan menurut cerita sih, tapi kenyataan, bukti real, penduduknya atau penghuni rumah tersebut semuanya itu meninggal dunia karena diganggu oleh sosok ya yang ada di sini. Nah, gini teman-teman kita ya. Bercak itu kan ya kalau orang-orang di situ emang hobinya di situ semacam kayak Nah kawan, ini narasumber sedang menceritakan. jadi intinya memang dari dulu di sini tempatnya memang relatif angker, terus suka ada penambakan ataupun suara dengar-dengar atau gimana. Warga sini sekitar juga banyak yang suka ngedengar, termasuk Bos Tani juga. Waktu siang kemarin ada yang mandi, padahal ini Kemarin siang jam 12 siang. Oh, di kamar mandi nu pengkersan sah? yuk di Ini anu eta nu pipir. Ya. Itu merinding tadi pas masuk ke itu. makanya waktu saya nebang di sini, yang bikin anehnya dulu kan ini dibeli sama saya nih, itu pohon ininya ditebang, aneh juga sih, ada kejanggalan kayak gimana gitu. Dan rasanya nggak suka lah diganggu. Kalau saya bukan mengganggu, kan saya butuh bahan. Kalau manusia kan nggak tahu. Dan minta maaf aja kalau misalkan ada pengganggu. Dulu saya pernah di sini ngambil kayu buat bangunan juga dari Oke, buat teman-teman, jadi begitulah dari cerita dari warga yang Asli kawan. Pas kita kamera diarahkan ke rumah ini ya, lagi kerja langsung aura atau energi dari dalam rumah itu sangat kerasa, kuat banget ya energinya. ini dia beliau membeli tanah yang membeli pohon yang di atas sana. Pas giliran ditebang itu kayak berasa ada yang janggal gitu. emang auranya berasa Emang berasa banget itu loh kawan. Serius. abang-abang sih juga tadi ketebaran ada suara ibu, makanya dikosongin pada Pas kita baru masuk, kita langsung mendengar suara tangisan wanita dan suara ketawaan wanita. Nah ini tuh bawahnya rumah ini ya. Sebenarnya asli dia enak rumahnya. Melihat sebenarnya karena hal-hal janggal itu sebenarnya kita penasaran, pengen live streaming di sini, kita buktiin biar gak ada statement yang kayak gini lagi. kita coba pembuktian. Yang kalau emang ada ya kita bilang ada, kalau dari ya obat apa yang bikin anehnya juga, keanehan waktu di sini terjadi longsor kan, Bunda? Terjadi longsor, aturan ini yang kena. Tapi kenapa tiba-tiba yang jalur yang biasa yang kena ambruk, tapi yang ini alhamdulillah ada kayak ada yang ngejaga, ada yang benteng tembokan gitu ya. Di sini cuma retak-retak aja. Cuman kalau di sini kan bangunannya udah ambruk semua. Sini ambruk. Tapi kalau ini sama sekali nggak ada yang ibaratnya rusak ataupun gimana. Kena longsoran. Memang bangunan ini udah berapa tahun ya? Kurang lebih hampir 50 tahunan. Hampir 50 tahun. Lebih kadang-kadang. Lebih. Si ini aja masih kecil, di bangunan ini Iya, udah ada. Saya aja sekarang umur 47. Ini bangunan udah ada. Udah ada. Waktu longsor aja di situ longsor parah. Kejadian 27 rumah sampai 15 rumah yang ambruk. Tapi kenapa cuman Padahal ini kesini bukitnya. aja? Ya, ini bukit Padahal bukitnya ini. yang longsor ke sana. Yang kenanya harusnya ini dulu. Yang longsor ke ke sana. Cuman pohon tumbang aja di situ. Yang warga juga sempat heran, aturan yang kena itu yang dekat dulu. Tapi kenapa yang Ya kawan, Bang Meng barusan merasakan ada sesuatu, ada seperti ada sosok yang mengintip di dalam rumah tersebut ya. Kita sudah mulai merasakan interaksi ya kawan. maksudnya Lihat aja lihat ganggu. di atas juga kuat banget energinya ya kawan ya. Asli energinya sangat kuat banget sampai saya juga agak sedikit merinding. Ini saudaranya lagi nunggu. Tuh lihat kawan ya, merinding banget. Sayangnya sinyalnya aja.
sayangnya sinyal aja. Ya, Kalau nggak sinyal sih. ya ini kawan, sayang kita terhambat ya sama sinyal, terganggu sama jaringan di sini. Buyut aya nanaon. Awan nanaon. Di bawahnya Abinya nggak mau sih, sempat panas banget. Awan. di bawahnya Kita mengarahkan kamera ke sini, mau interaksi ke sini, sudah terasa, lihat ya. Sepertinya ada sosok yang di atas ini sedang mengawasi kita. Barusan narasumber menjelaskan bahwa keangkeran ini sangat-sangat luar biasa ya kawan ya. Sampai masyarakat, astagfirullah. Pak RT, yang di kampung satu, Kalau saya rasain bukannya saya bisa ya, enggak ada yang saya juga ada. ada yang ditanam, ada yang dibuang, tapi kalau namanya benda pusaka orang-orang sesepuh dulu itu kalau udah buang pusaka itu bukan sembarangan, jadi ditaruh di satu barang tumpuk lah. Jadi bisa sekarang ya, memang kita nggak ada ya. Kan di kamar payun seperti ayah bayangan lebat ke jero. memang kurang jaga. Iya, anu meserna aya di lingkuranan. Acan pernah wani nyicingan di dia. Dia pas abdi bade kadinya seperti bayangan masuk ke kamar payun eta ada. Pantas. Dia soalnya mau Dia setiap anu meser bumi ya. itu mungkin tasuk luar bae ini. Di sesepuh soalnya yang buminya puluhan tahun. Termasuk itu apa? Baik kawan, menurut narasumber barusan menjelaskan di sini sering banget ya kejadiannya, setiap yang tinggal di sini pasti ya bahasanya langsung meninggal lah kawan. Sudah sangat lama katanya rumah ini dari dulu, mungkin lebih dari puluhan tahun, tapi keanehannya ini rumah tidak pernah rubuh sama sekali dan masih kuat ya kawan ya. Dan katanya walaupun ini tempat potensi longsor, tapi nggak pernah longsor masuk nyampe ke sini kawan ya. Ada keanehan, keajaiban ini di tempat. Dan barusan juga saya melihat ada sosok bayangan masuk ke kamar depan kawan ya. Dan warga sekitar sini juga tidak mampu, kalau misalkan tidak berani, kalau misalkan jam segini itu untuk masuk ke dalam sini ataupun lewat ke sini, karena sangat banget terjadi keangkeran di sini. Sudah bukan cerita atau desas-desus masyarakat, tapi real kenyataan di sini keangkerannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sinyal untuk live streaming ya, biar kita mengetahui keberadaan atau kebenaran tersebut. Apakah itu cuma desas-desus atau hanya sekedar mitos, ketakutan masyarakat warga karena sering terjadi hal-hal yang negatif, ataukah ini tuh kenyataan. Mudah-mudahan kita mendapatkan sinyal ya kawan ya buat live streaming di sini. Allahu Akbar, ya Allah ya Rasulullah. Bukan waktu yang memangnya pikir. Ayah. Kalau kita dapat ini doang. Nggak sadar soalnya posisinya saya lagi mundur. Saya maju. Ya, tadi sih enggak, paling banget gitu doang. Yang mantau. Wah, itu mungkin tadinya. Itu nggak nyadar kamu. Jalan mundur, posisi belakang kayak begitu rawan. Ya pasti otomatis Jadi itu jam 6. ini ngeliat belakang. Makanya pas saya baca telat kan Indri itu, Bunda bilang di depan putih. Saya bilang apa yang kiri apa yang kanan saya nggak tahu gitu, karena saya di lewat belakang. Karena saya pikir begini ya, pasti ada yang dapat bonus ini. Asal saya suami Kalau misalkan ini ya cuman kalau di rumah adik saya memang angker juga sih, tapi pernah mendengar juga suara-suara yang bengkang kayak gitu memang sering. Itu yang dekat adik tuh. Tapi kalau menurut saya, mohon maaf Pak, kalau misalkan namanya sosok yang udah main yang kayak begitu, itu udah biasa. Jadi di rumah
mama saya pun juga banyak ya. banyak, karena gini, dia ngelihat kayak misalkan zaman dulunya itu anak kecil sering main tak besok di situ ada anak kecil, jadi mereka ngikutin. Akhirnya pas lagi jam-jam kita istirahat atau mainan itu nggak dipakai. Ya kawan, kita jeda dulu ya kawan ya, karena waktunya adzan maghrib dulu. Pas di sini kita adzan maghrib ya, kita jeda dulu. Ya kawannya, kita sekarang akan pamit dulu pulang karena udah mulai mau turun hujan ya. Soalnya kalau misalkan hujan licin juga di jalan. Nah, kita ditemani sama masyarakat di sini, sama Bang Meng, Akar Misteri, Sabdo Misteri Malam, Cianjur Misteri. Kalau misalkan sinyal bagus kawan, asli ini tempatnya sangat luar biasa, sangat bagus. Bang, susuk Lama dimakan sama pasti halus sinyal makan itu mah sinyal semua adanya. Tetap ya, sepertinya ada yang mengawasi di rumah tersebut. Blur kawan, diarahkan ke rumah tersebut kameranya. Tuh, blur kembali ya. Boleh cek loh. Boleh cek loh bang. Cuman ini dulu lanjut lah. Ini untuk bang lo kecil. Untuk aja. Berapa meter lagi dah gitu. Kayak kayu besar. Kayu besar. Oh, kayu besar. Gila. Tapi indoornya ada ya? Hutan-hutan. Iya, ada hutan-hutannya kan gede, terus sungai, sawah. Sungainya ada 2 tuh. Berarti susukan itu kan apa? Tali ya? Muara tali. Muara, benar muara. Nah kawan, kita akan ke lokasi yang kedua untuk cek lokasi. Mudah-mudahan kita mendapatkan sinyal yang bagus ya kawan ya. Karena di sini tempatnya sangat bagus tapi sinyalnya kurang baik. Aslinya seperti ada yang terus mengawasi dari sini ya, dari rumah ini. Kita arahkan ke sini langsung merinding. Dikelilingi pegunungan ya kawan ya. Baik kawan ya, kita sampai di sini, kita akhiri video kita sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan, kita sekarang asruk-asrukan mencari lokasi yang kedua. Semuanya pesawahan, kanan kiri pesawahan. Bang Meng, awas kodok. Kita agak bawa sepatu, takut kalau nggak safety agak sedikit takut. Takutnya itu ular. Nah, di depan narasumber sedang menjelaskan ya kawannya. Mohon maaf kalau kameranya sedikit goyang-goyang, soalnya licin jalannya. Rerumputan, tertimpa hujan kecil, jadi agak sedikit licin, gerimis lah kalau bahasa Sundanya. Depan ada sawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Itu saung enak tuh Bang Weng. Ini adalah gerbang gaib ke Karomah Eyang Pandita ini ya kawan, batunya ya kawan. Assalamualaikum. Punten miringan. Asli kawan, jalannya licin, kita sampai di Sorodot. Wah, ketahuan lemahnya. Ini kelemahannya ketahuan. Ada sendal kawan, apakah mesti dipakai? Itu pusaka. Saya kok jadi merinding kayak gini dari ujung, seperti ada yang ngikutin dari belakang asli. Kalau live tuh jangan begini megangnya, begini. Depan muka. Ada ke atas. Jangan begini, nah, posisi jangan begini, nggak bisa, nggak boleh begini. Nah, harus begini. Lihatnya bawah doang. Itu orang nyatanya bawah, nyat tanah. Itu kalau nge-live. Nah, baca chat juga begini, set itu. Jangan ke bawah. Baik, terima kasih Kang Arif kawanku. Sangat berarti pelajaran dari Kang Arif. Kang Arif sangat baik ya, suka membantu ke saya segala rupa di bidang media. Dibantu sama Kang Arif. Ini saya gak tahu nginjek apa nih, seperti ada yang ngikutin. Asli. Walah, kenur kawan. Pantesan seperti ada yang ngikutin. Kenur kawan, ke bawah. Ini kawan nih. Kawan, minta tolong di ini aja, di file dulu. Ini adalah batu yang menurut masyarakat batu ini sangat dituahkannya. Tersimpan energi dari sosok batu tersebut, energi yang sangat positif ya. Dan ini pohon beringin apa pohon apa nih? Assalamualaikum. Sahibul wilayah, sahibul karomah, pati huruf ma'id, pati barwat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana udah. Syaratul ladina wa ta'ala guru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana ini kawan? Masuk sih, cuman area spotnya Nah, kita kawan pakai senter yang lainnya ya. Akarnya melilit kawan ke
pohon besar. Kawan, boleh tuh siapa ya kawan? Ayo coba bang. Lihat daunnya ya. Iya. Duduk sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus. Ya, Bang Meng mencoba untuk berinteraksi ya dengan sosok penunggu di atas pohon ini. Lihat ya kawan ya, daunnya juga sampai bergoyang. Stop. Lagi. Langsung berhenti ya. Nah itu di bawah Kang Hendi sedang ritual ya buat Kang Hendi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sampurasun. Assalamualaikum sahibul wilayah, sahibul karoma. Bil barakati al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syuratul ladzina an'amta 'alaihim. Nah, tim kita sekarang sedang berteduh di saung karena hujan kawan ya. Ini lokasinya lokasi tempat yang disakralkan sama masyarakat sini ya. Ini adalah karomahnya atau tempat bersejarah atau khusus ini tempat ziarah masyarakat sini yang dinamakan yang pandita di sini. Oke kawan, cukup sekian dan terima kasih. Kita mengeksplor daerah sini, daerah Karangnunggal Pasarean ya. Mau bergantian orang pun